Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wulan Puspa dari kelas 7 MPIB. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar supervisi. Nggak perlu lama-lama lagi, kita akan menuju materi yang pertama, yaitu tentang definisi supervisi. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang definisi supervisi. Apa sih yang kita tahu dari definisi supervisi? Secara etimologi, supervisi terdiri atas dua kata, yaitu super dan vision. Dengan kata lain, supervisi mengandung arti pandangan yang lebih. Itu untuk tadi secara etimologisnya. Lalu, seperti apa sih secara istilah pengertian supervisi? Di sini berdasarkan para ahli, yang pertama, Kimball Wills menjelaskan bahwa supervisi adalah bantuan dalam mengembangkan situasi pembelajaran secara lebih baik. Menurut Wilson, dalam bukunya Sociology of Supervision, mengemukakan bahwa supervisi adalah ilmu pengetahuan dan seni untuk membantu merancang lingkungan belajar dengan menerapkan keterampilan hubungan antar manusia, proses, dan kerja kelompok. Suherman menjelaskan bahwa supervisi diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan bantuan teknis kepada pelaksana pendidikan dalam melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya. Jadi supervisi pendidikan adalah bantuan dalam mengembangkan situasi pembelajaran ke arah yang lebih baik dengan jalan memberikan bimbingan dan pengarahan pada guru-guru dan petugas lainnya untuk meningkatkan kualitas kerja mereka di bidang pengajaran dan segala aspeknya. Materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan paradigma supervisi. Ramalan yang sifatnya menjangkau terlalu jauh kepada masa yang akan datang seringkali tidak tepat. Maka dari itu, membuat ramalan dalam bidang supervisi pendidikan, khususnya di Indonesia, tidak perlu menjangkau terlalu ke depan. Cukup setiap dekade atau 5-10 tahun merumuskan model supervisi yang baru atau diperbarui berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lampau dan antisipasi dua periode jabatan pemimpin. Untuk supervisi pada zaman sekarang mempunyai ciri-ciri dinamis dan demokratis yang merefleksikan vitalitas pemahaman kepemimpinan yang berbobot, menciptakan dan mempertahankan hubungan yang memuaskan di antara semua stakeholder, demokratis dan komprehensif. Kemungkinan supervisi pada masa yang akan datang bisa dikemukakan dua macam, yaitu satu, meninjau supervisi dari sudut profesional guru, sedang yang lain yaitu meninjau dari sudut politik negara atau berpusat pada politik negara. Oke, materi selanjutnya kita menuju ke tujuan dan fungsi supervisi. Tujuan supervisi adalah memperkembangkan situasi belajar dan mengajar yang lebih baik. Usaha perbaikan belajar dan mengajar ditujukan kepada pencapaian tujuan akhir dari pendidikan, yaitu pembentukan pribadi anak secara maksimal. Secara nasional, tujuan konkret dari supervisi pendidikan adalah yang pertama, membantu guru melihat dengan jelas suatu pendidikan. Kedua, membuat guru dalam membimbing pengalaman belajar murid. Yang ketiga, membantu guru dalam menggunakan alat-alat pelajaran modern. Yang keempat, membuat guru dalam menggunakan metode-metode dan sumber-sumber pengalaman belajar. Yang keempat, membantu guru dalam menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri. Yang kelima, membantu guru-guru baru di sekolah sehingga mereka gembira dengan tugas yang diperolehnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi supervisi. Setelah mengetahui tujuan supervisi, selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi supervisi. Menurut Swearingen,
Ia mengemukakan 8 fungsi supervisi. 8 fungsi tersebut adalah mengkoordinasi semua usaha kelas, melengkapi kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman guru-guru, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, memberi fasilitas dan penilaian terus-menerus, menganalisis situasi belajar mengajar, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf, memberi wawasan yang lebih luas dan integritas dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan, dan meningkatkan kemampuan mengajar guru. Baik, kita akan mengupas poin yang pertama, yaitu mengkoordinasi semua usaha sekolah. Apa sih maksud dari mengkoordinasi semua usaha sekolah? Jadi, dalam perubahan dunia pendidikan terjadi secara terus-menerus, maka kegiatan sekolah juga semakin bertambah, sehingga usaha-usaha sekolah juga semakin menyebar. Maka dari itu perlu adanya koordinasi yang baik terhadap semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah. Dalam lingkungan masyarakat yang demokratis, kepemimpinan yang demokratis perlu dikembangkan. Kepemimpinan adalah hal yang harus dipelajari. Jadi, dalam hal ini, fungsi supervisi adalah melatih dan memperlengkapi guru-guru agar mereka memiliki keterampilan dan kepemimpinan dalam kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Agar guru-guru memiliki keterampilan, maka fungsi supervisi pendidikan adalah memberi pengalaman-pengalaman baru kepada para guru, anggota-anggota staf sekolah, sehingga mereka semakin bertambah pengalaman dalam hal mengajar maupun dalam administrasi sekolah, sehingga setiap guru itu memiliki upgrade di dalam dirinya, sehingga tidak monoton dan tidak membosankan bagi para siswa, dan menyelamatkan guru agar dia selalu aktif dan kreatif dalam kegiatan belajar dan mengajar. Yang kelima, memberikan fasilitas dan penilaian secara terus-menerus. Untuk meningkatkan kualitas diperlukan penilaian secara kontinu. Apa sih itu kontinu? Kontinu itu secara terus berlanjut. Melalui penelitian dapat diketahui kelemahan dan kelebihan dari hasil dan proses dari belajar mengajar. Penilaian ini harus bersifat menyeluruh dan kontinu. Menyeluruh berarti penilaian itu menyangkut semua aspek kegiatan sekolah, misalnya buku-buku pengajaran, perpustakaan, cara mengajar guru, kemajuan muridnya. Kontinu dalam arti di sini penilaian berlangsung setiap saat, yaitu dari awal, pertengahan, dan akhir. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang dimaksud dari poin 6 ini adalah agar kita dapat memperbaiki situasi belajar dapat tercapai sesuai dengan keinginan kita, maka perlu dianalisis hasil dan proses pembelajaran. Dalam situasi belajar mengajar, peranan guru dan peserta didik sangatlah penting. Kenapa sih sangat penting? Karena dengan memperoleh data mengenai aktivitas guru dan peserta didik akan memberikan pengalaman dan umpan balik terhadap perbaikan pembelajaran. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi perbaikan pembelajaran. Fungsi supervisi di sini adalah menganalisis faktor-faktor tersebut. Penganalisis memberi pengalaman baru dalam menyusun strategi usaha ke arah perbaikan. Yang ketujuh, memperlengkap setiap para guru dengan pengetahuan yang baru dan keterampilan baru. Setiap guru pasti memiliki potensi dan dorongan untuk berkembang, namun sebagian besar potensi-potensi itu tidak berkembang. Maka dari itu supervisi sangat berfungsi untuk memberi dorongan dan membantu agar guru mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam hal mengajar. Yang kedelapan, yang terakhir, memadukan dan menjelaskan tujuan-tujuan pendidikan dan membentuk kemampuan-kemampuan. Untuk mencapai suatu tujuan yang lebih tinggi,
harus berdasarkan tujuan-tujuan yang sebelumnya ada hierarki kebutuhan yang harus selaras. Fungsi dari supervisi di sini adalah membantu setiap individu maupun kelompok agar sadar akan nilai-nilai yang akan dicapai itu, memungkinkan penyadaran akan kemampuan diri sendiri. Jadi di pendekatan langsung ini, supervisi direktif adalah perilaku pengajaran dan bukan perbaikan kepribadian guru. Untuk ini, supervisor diharapkan untuk mengajarkan berbagai keterampilan pada guru terkait mengamati, menganalisis, mengembangkan kurikulum dan keterampilan dalam mengajar. Lalu yang kedua tentang pendekatan supervisi pembelajaran non-direktif atau tidak langsung. Yang dimaksud dari tidak langsung dalam supervisi non-direktif ini adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Supervisor berperilaku tidak secara langsung menunjukkan permasalahannya. Jadi kalau yang pendekatan langsung itu supervisor memberikan pendekatannya menunjukkan permasalahan itu secara langsung, sedangkan yang non direktif supervisor tidak memberikan secara tidak langsung, tetapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Ia memberi kesempatan sebanyak mungkin kepada guru untuk mengemukakan permasalahan yang mereka alami, misal kurang cakap dalam berbicara di depan kelas, kurang menarik perhatian para siswa dan murid, kurangnya menguasai manajemen kelas, atau guru kurang atau tidak memahami apa yang dirasa oleh siswa, sehingga guru mengalami kesulitan dalam mengajar para siswa. Pendekatan non-direktif ini berdasarkan pada pemahaman psikologis humanistik. Psikologis humanistik sangat menghargai orang yang akan dibantu. Dengan adanya psikologi humanistik ini, pribadi guru yang dibina begitu dihormati, maka ia lebih banyak mendengarkan permasalahan yang dihadapi guru-guru. Guru-guru mengemukakan masalahnya, lalu supervisor mendengar dan memahami apa yang dialami dan memberikan solusi terbaik bagi permasalahan guru-guru tersebut. Lalu yang ketiga yaitu pendekatan supervisi pembelajaran kolaboratif. Apa sih yang dimaksud supervisi pembelajaran kolaboratif? Adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi satu pendekatan baru. Jadi di sini pembelajaran kolaboratif itu seperti kolaborasi antara pendekatan langsung dan tidak langsung, yang sehingga muncul sebagai pendekatan baru. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Pendekatan ini didasarkan pada psikologi kognitif. Psikologi kognitif ini beranggapan bahwa belajar adalah perpaduan antara kegiatan individu dengan lingkungan yang pada gilirannya akan berpengaruh pada pembentukan aktivitas individu. Maka demikian, pendekatan dalam supervisi berhubungan pada dua arah, yaitu dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Lalu teknik supervisi yaitu ada dua macam,
yaitu teknik individual dan teknik kelompok. Yang pertama, teknik individual ialah bantuan yang dilakukan secara sendiri oleh petugas supervisi, baik terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Kegiatan apa saja sih yang dilakukan di teknik individual? Yang pertama yaitu kunjungan kelas. Yang perlu diingat bahwa dengan kunjungan kelas yang biasa diadakan oleh guru sebenarnya diperoleh dari hasil dalam bentuk bantuan atau pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan kata lain, sebaiknya terjadi diskusi yang akrab dan dialog yang hangat antara supervisor dengan guru atau siswa sehingga diperoleh kesepakatan yang harmonis. Yang kedua, observasi kelas. Tujuannya yaitu untuk memperoleh data yang subjektif sehingga bahan yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru dalam usaha memperbaiki hal belajar mengajar. Lalu yang ketiga yaitu wawancara persorangan dan wawancara berkelompok. Selanjutnya yaitu teknik kelompok. Apa sih yang dimaksud dengan teknik kelompok? Teknik kelompok itu teknik yang digunakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. Beberapa orang yang sudah diduga memiliki masalah dikelompokkan secara bersama, kemudian diberi pelayanan supervisor sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Misalnya kegiatannya yaitu pertemuan orientasi sekolah bagi guru. Misalnya proses dan mekanisme administrasi organisasi sekolah dan sistem kerja sekolah tersebut bagaimana. Yang kedua itu dengan cara rapat guru. Rapat ini didirikan atau dilaksanakan untuk membahas masalah-masalah yang terjadi saat proses belajar mengajar berlangsung. Yang ketiga yaitu workshop, yaitu satu kegiatan belajar kelompok yang terdiri dari petugas pendidikan yang memecahkan problema yang dihadapi melalui percakapan dan bekerja secara kelompok maupun secara perseorangan. Lalu penataran dan seminar. Cara yang baik dalam mengikuti seminar adalah apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, serius dan cermat mengikuti presentasi dan tanya jawab. Ya, sekian dari pemaparan hasil materi tentang konsep dasar supervisi yang saya dapat. Mohon maaf kurang lebihnya, dan jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mempelajari atau baru memulai mempelajari tentang konsep dasar supervisi pendidikan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.